Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita ingat kembali mengenai rumus penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan, positif ditambah positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian, jika ada angka negatif ditambah dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian di sini, apabila ada positif ditambah negatif, itu hasilnya akan mengikuti angka yang nilainya lebih besar, tergantung dari angkanya. Begitu pula dengan sebaliknya. Untuk pengurangan, positif dikurangi positif, maka hasilnya positif apabila angka di awal itu lebih besar daripada angka di belakang. Begitupun sebaliknya, jika angka di awalnya negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Yang kedua, negatif dikurangi negatif akan menjadi negatif ditambah positif. Kenapa ditambah? Karena ada negatif bertemu dengan negatif sebanyak 2 kali. Dan yang ketiga, jika ada negatif dikurangi positif, maka hasilnya tergantung dari angka mana yang lebih besar, sama seperti dengan penjumlahan. Untuk penjumlahan bilangan bulat, apabila tandanya sama, di sini misalnya positif ditambah positif, maka jumlahnya mengikuti soal. Contohnya, 3 ditambah 7. 3 dan 7 keduanya adalah positif, maka hasilnya adalah positif, menjadi positif 10. Kemudian contoh lain, negatif 3 ditambah negatif 7. Hal ini keduanya bernilai negatif, maka hasilnya juga mengikuti soal, yaitu negatif. Apabila tandanya beda, maka kurangkanlah angka besar dengan kecil. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Contoh soalnya, negatif 3 ditambah 7. Negatif 3 di sini angkanya lebih kecil. Kemudian 7 di sini angkanya lebih besar. Karena 7 di sini bernilai positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Ini sama saja seperti negatif 3 kita umpamakan hutang, dan 7 kita umpamakan bayar. Jadi kalau kita baca, kita punya hutang 3 dibayar 7, sehingga kita masih memiliki simpanan sejumlah 4. Contoh yang kedua, kita balik. Sekarang 3 ditambah negatif 7, di mana 3 ini angkanya lebih kecil dan bernilai positif. Sedangkan negatif 7 ini bernilai negatif. Maka bisa kita umpamakan, kita memiliki uang 3, tetapi memiliki hutang 7. Sehingga hasilnya kita masih memiliki hutang 4 atau negatif 4. Hutang di sini kita umpamakan adalah negatif. Untuk pengurangan bilangan bulat, di sini ubah dulu menjadi penjumlahan negatif. Contohnya, 3 dikurangi 7. Kita punya uang 3, kemudian kita berhutang sebanyak 7. Maka berapa sisa hutang kita? Jawabannya adalah 4. Karena hutang, kita tulis negatif. Sehingga 3 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian, jika ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Contohnya, 3 dikurangi negatif 7. Di sini tanda kurang bertemu dengan tanda negatif 7, sehingga sama saja menjadi 3 ditambah 7, sama dengan 10. Gitu. Contoh di soal cerita.
Seorang penyelam mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam, ia kemudian turun lagi hingga mencapai kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaannya, berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Di sini kita bisa buat garis bilangan. Kemudian kita umpamakan dari 0 ke sebelah kanan kita anggap sebagai di atas permukaan laut. Kemudian dari 0 ke sebelah kiri kita anggap sebagai di bawah permukaan laut. Kita tentukan tadi angkanya. Awalnya penyelam itu menyelam di bawah permukaan laut sebanyak 2 meter. Sehingga kita tandai angka negatif 2. Setelah itu, ternyata penyelam semakin ke dalam sampai menuju titik 5 meter. Maka kita bergeser ke kiri, ke angka negatif 5. Kenapa ke kiri? Karena penyelam ini masuk ke dalam permukaan laut. Kemudian kita bisa tulis secara matematikanya negatif 2 dikurangi negatif 5. Di sini ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif sehingga menjadi positif. Kemudian diperoleh negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3 meter. Sehingga selisih penyelam itu dari awal menyelam kemudian menuju ke selaman yang kedua adalah sebanyak 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, kemudian sekarang ada 2 latihan soal. Silahkan dijawab di rumah. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikirim ke Ibu jawabannya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.